Halo Sobat Pajak, selamat datang kembali di channel Akuntansi Pajak, pusat informasi perpajakan yang mudah dipahami dan selalu mengikuti perkembangan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah aturan penting yang baru saja diterbitkan DJP, yaitu Per 16 PJ 2025 mengenai perubahan ketentuan restitusi pendahuluan, WPKT, WPPT, PKP risiko rendah, dan SPC atau KIK. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Per 6 PJ 2025 dan menjadi pedoman baru terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang lebih dikenal sebagai restitusi dipercepat. Setelah diberlakukan, Per 6 PJ 2025 ternyata masih belum mampu mengakomodasi seluruh kondisi dan kebutuhan di lapangan. Banyak wajib pajak dan entitas tertentu yang membutuhkan kejelasan lebih detail terkait proses dan kriteria restitusi dipercepat. Karena itu, DJP menerbitkan Per 16 PJ 2025 sebagai langkah penyempurnaan. Aturan ini hadir untuk memastikan bahwa proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat berjalan lebih efektif, lebih inklusif, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Berikut ini adalah beberapa pokok perubahan penting yang terdapat pada Per 16 PJ 2025, di antaranya. 1. Pajak masukan yang diakui. 2. Validasi pembayaran dan integrasi data. 3. SPC atau KIK Real Estate. 4. Tindak lanjut permohonan. 5. Penegasan atas orang pribadi tertentu, SPT 2024. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai poin-poin perubahan utama dalam Per 16 PJ 2025, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu siapa saja wajib pajak dan entitas yang menjadi cakupan dalam peraturan ini. Dalam Per 16 PJ 2025, terdapat beberapa kelompok wajib pajak yang mendapatkan perhatian khusus karena masing-masing memiliki karakteristik dan persyaratan berbeda dalam proses pengembalian pendahuluan. Berikut penjelasannya. 1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kelompok ini mencakup wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan memenuhi syarat formal serta material sesuai ketentuan perpajakan. Mereka biasanya memiliki rekam jejak pelaporan yang baik, tidak memiliki tunggakan pajak, dan konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dalam kategori ini berhak mendapatkan fasilitas restitusi yang prosesnya lebih cepat karena dianggap memiliki risiko rendah. 2. Wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Berbeda dari kategori sebelumnya, kelompok ini diberikan fasilitas restitusi jika memenuhi persyaratan tertentu yang lebih spesifik, seperti tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau penyidikan pajak, tidak memiliki utang pajak yang belum diselesaikan, memenuhi ketentuan administratif lainnya sesuai peraturan. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, mereka bisa memanfaatkan mekanisme restitusi pendahuluan yang lebih efisien. 3. PKP berisiko rendah, Low Risk Taxable Person. Kategori ini merupakan pengusaha kena pajak yang memenuhi kriteria risiko rendah berdasarkan penilaian DJP. Biasanya ditentukan berdasarkan histori kepatuhan, konsistensi pelaporan PPN, serta kualitas dan kelengkapan administrasi perpajakannya. PKP yang masuk kategori ini berhak menerima perlakuan yang dipermudah dalam proses restitusi PPN karena dianggap memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan. 4. Special Purpose Company, SPC. SPC adalah entitas khusus yang dibentuk untuk tujuan tertentu, seperti pembiayaan atau pengelolaan aset dalam struktur korporasi. Dalam konteks Per 16 PJ 2025, SPC kini mendapatkan kejelasan regulasi mengenai bagaimana mereka dapat mengajukan pengembalian pendahuluan, yang sebelumnya belum sepenuhnya tercakup dalam aturan lama, Per 6 PJ 2025. 5. Kontrak investasi kolektif, KIK. KIK merupakan wadah yang digunakan oleh reksadana, dana investasi real estate, DIRE, maupun instrumen investasi kolektif lainnya. Melalui Per 16 PJ 2025, DJP memberikan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai bagaimana KIK dapat mengakses fasilitas restitusi dipercepat, terutama terkait mekanisme PPN dan PPH atas kegiatan investasinya. Dalam Per 16 PJ 2025, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai pajak masukan yang dapat diakui dalam proses pengembalian pendahuluan.
Aturan ini menegaskan bahwa tidak semua pajak masukan secara otomatis dapat diperhitungkan, hanya pajak masukan yang memenuhi persyaratan tertentu yang akan dihitung sebagai dasar restitusi. Pertama, pajak masukan harus sudah dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT masa PPN. Artinya, setiap transaksi harus tercatat dengan benar dan dilaporkan sesuai masa pajaknya. Jika belum dikreditkan atau belum masuk SPT, maka pajak masukan tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam proses restitusi. Kedua, e-faktur wajib berada dalam status approval dan sudah terunggah pada sistem DJP. Hal ini memastikan bahwa setiap faktur pajak yang diklaim memang valid, tercatat, dan telah diverifikasi oleh sistem. Faktur yang belum terunggah atau masih berstatus reject tidak akan diakui. Ketiga, untuk transaksi impor, dokumen pabean seperti pemberitahuan impor barang, surat penetapan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor harus dipertukarkan secara elektronik dengan DJP. Jika tidak tersedia melalui pertukaran data, dokumen tersebut harus diunggah secara manual dengan mencantumkan NTPN sebagai bukti pembayaran yang sah. Dengan kata lain, setiap kredit pajak masukan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi tersebut secara otomatis tidak diperhitungkan dalam restitusi pendahuluan. Ketegasan ini bertujuan memastikan bahwa proses restitusi didasarkan pada data yang valid, dapat diverifikasi, dan sejalan dengan prinsip kepatuhan administrasi yang diterapkan oleh DJP. Per 16 PJ 2025 juga menekankan pentingnya validasi pembayaran dan integrasi data sebagai bagian dari proses pengembalian pendahuluan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, setiap setoran PPN yang dibayar sendiri oleh wajib pajak harus memiliki NTPN yang valid di sistem DJP. NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara adalah bukti otentik bahwa pembayaran benar-benar telah diterima oleh negara. Tanpa NTPN atau jika validasinya gagal di sistem DJP, setoran tersebut tidak dapat diakui dalam proses restitusi. Dengan demikian, kesesuaian data pembayaran menjadi bagian yang sangat krusial. Selain itu, per 16 PJ 2025 memperkuat integrasi dan sinergi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Integrasi ini memungkinkan DJP melakukan verifikasi otomatis terhadap pajak masukan impor melalui pertukaran data dokumen pabean, termasuk nilai impor, tarif, dan bea masuk. Dengan adanya sinergi data yang lebih solid ini, proses pemeriksaan kelayakan pajak masukan impor menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi potensi kesalahan. Pada akhirnya, wajib pajak yang patuh akan merasakan manfaat dari proses restitusi yang lebih efisien dan minim hambatan administratif. Dalam per 16 PJ 2025, terdapat pengaturan khusus yang memberikan kepastian bagi Special Purpose Company (SPC) dan kontrak investasi kolektif (KIK), khususnya yang bergerak di sektor real estate. Kedua entitas ini, apabila telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, low risk, berhak memperoleh fasilitas restitusi pendahuluan PPN dengan proses yang jauh lebih cepat. Fasilitas ini diberikan selama status low risk masih berlaku, dan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan restitusi lengkap, sah, dan tervalidasi oleh sistem. Hal ini mencakup keabsahan e-faktur, dokumen pabean impor jika ada, hingga kesesuaian data pembayaran pajak. Kebijakan ini memberikan keuntungan signifikan bagi SPC maupun KIK di sektor real estate, mengingat nilai transaksi yang besar dan kompleksitas pajak yang tinggi. Dengan proses restitusi yang lebih cepat dan terukur, arus kas perusahaan dapat lebih optimal, sementara DJP tetap memiliki kontrol risiko yang kuat melalui mekanisme profil risiko. Melalui pengaturan ini, per 16 PJ 2025 memastikan bahwa entitas yang patuh dan memenuhi standar administrasi dapat memperoleh pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepastian usaha. Per 16 PJ 2025 juga mengatur secara tegas bagaimana DJP menindaklanjuti permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak. Tidak semua permohonan dapat langsung diproses melalui mekanisme pengembalian pendahuluan. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan permohonan dialihkan ke proses pemeriksaan. Tentuan dalam per 16 PJ 2025, baik karena syarat formal tidak lengkap, status low risk tidak berlaku, atau terdapat ketidaksesuaian data,
maka permohonan tersebut secara otomatis dialihkan ke mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP. Artinya, DJP akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah benar terdapat kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajib pajak memang benar-benar lebih bayar, maka pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran tersebut akan mengikuti skema yang berlaku, baik untuk masa pajak, akhir tahun buku, maupun kondisi khusus yang terkait dengan adanya kegiatan tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan kata lain, meskipun permohonan tidak diproses melalui jalur restitusi pendahuluan, wajib pajak tetap berhak atas pengembalian apabila fakta pemeriksaan mendukung. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan restitusi tetap objektif, akurat, dan sesuai ketentuan hukum, sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak yang memenuhi syarat secara substansial. Per 16 PJ 2025 memberikan penegasan khusus bagi wajib pajak orang pribadi tertentu yang salah mencantumkan PPh pasal 21 pada SPT tahun 2024. Dalam kasus ini, permohonan restitusi dianggap tidak lebih bayar, tidak diterbitkan SKP PKP, dan tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pasal 17B. Penegasan ini berlaku untuk OP yang kriterianya sederhana, misalnya hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja atau dana pensiun, serta tidak memiliki pengurang seperti zakat atau sumbangan wajib yang dibayarkan di luar pemberi kerja. Kebijakan ini memastikan penyelesaian yang cepat dan tidak menambah proses yang tidak diperlukan untuk kasus-kasus yang bersifat administratif. Per 16 PJ 2025 disusun dengan mengacu pada sejumlah regulasi utama, antara lain Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, dan Undang-Undang PPN, yang menjadi landasan umum administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, aturan ini juga merujuk pada PP Nomor 50 Tahun 2022, serta beberapa ketentuan pelaksana seperti PMK 39 per 2018 yang telah diubah dengan PMK 119 per 2024, PMK 200 per 2015, dan per 6 PJ 2025 sebagai peraturan yang mengalami penyempurnaan. Per 16 PJ 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi seluruh wajib pajak yang memenuhi ketentuan. WPPKP perlu memastikan seluruh dokumen dan data pajak lengkap serta sinkron sebelum mengajukan permohonan apapun. Lakukan checklist dokumen secara menyeluruh, pastikan seluruh e-faktur telah approval dan tercatat benar di SPT masa PPN, khususnya yang terkait dengan masa pajak permohonan. Untuk transaksi impor, pastikan dokumen pabean sudah ter-exchange ke DJP atau diunggah, termasuk NTPN yang valid. Selain itu, lakukan validasi seluruh setoran pajak, SSP NTPN, guna memastikan tidak ada data yang tidak sesuai di sistem DJP. Untuk SPCKIK, pastikan status PKP berisiko rendah, low risk, masih aktif pada saat pengajuan restitusi, verifikasi ulang status di profil DJP dan pastikan seluruh e-faktur, dokumen impor, dan NTPN terkait sudah lengkap dan tervalidasi. Jika terdapat potensi permohonan dialihkan ke pasal 17B, pemeriksaan, siapkan rekonsiliasi PPN yang rinci, cetak bukti transaksi, kecocokan e-faktur dengan SPT masa, ringkasan selisih, dan semua dokumen pendukung, kontrak, invoice, bukti pembayaran, dokumen pabean. Singkatnya, ajukan hanya bila status low risk dan dokumen bersih. Bila risiko dialihkan tinggi, siapkan bukti lengkap agar pemeriksaan berjalan cepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Baik Sobat Pajak, itulah rangkuman penjelasan mengenai per 16 PJ 2025 dan bagaimana aturan ini menyempurnakan proses restitusi dipercepat untuk beragam kategori wajib pajak. Jika Anda ingin membaca penjelasan lengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi website kami di solusikita.com. Dan apabila Anda memerlukan bantuan untuk analisis restitusi, pendampingan pajak, atau konsultasi kasus perpajakan lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di 0812 1588 1515. Anda juga dapat datang langsung ke kantor CV Solusi Kita pada alamat yang tertera di layar untuk mendapatkan pendampingan profesional dari tim kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share,
dan subscribe agar tidak ketinggalan update perpajakan terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.